wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-kabiratu tsaminatu wa thalathuna, dosa besar yang ke-38 dari kitab Al-Kabair, diberikan judul At-Ta'allum Lid-Dunya wa Kitmanul Ilmi, belajar menuntut ilmu agama dengan tujuan dunia. Menuntut ilmu agama dengan tujuan dunia termasuk bagian daripada dosa besar. Kemudian wa kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu juga bagian daripada dosa besar. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya ini. Beliau membawakan ayat Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, bahwasannya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh hamba-hambanya adalah ulama. Bentuk jamak dari alim, orang yang alim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengabarkan dalam ayat ini, dari sekian banyak hambanya yang takut kepada Dia adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Berarti hukum asal dari ilmu adalah membuat orang takut kepada Allah. Hukum asal ilmu yang dipelajari, dituntut oleh seseorang, itu buahnya adalah membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah berilmu. Kita ambil contoh, misalnya pelaku maksiat yang begitu bermaksiat bersegera untuk bertobat. Tapi enggak semua pelaku maksiat segera bertobat. Pelaku maksiat yang bersegera bertobat atas maksiat yang dilakukannya, maka ini pernah dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, yang Allah berkata, adnaba abdi, hambaku berbuat dosa, fa'alima annahu lahu rabbun. Kemudian kata Allah, dan dia berilmu, dia punya ilmu. Apa ilmunya? Apa yang dia ketahui? Dia mengetahui annahu lahu rabbun, dia punya Rabb yang memiliki sifat menyiksa karena perbuatan dosa. Dia punya Rabb yang memiliki sifat menyiksa karena perbuatan dosa. Jadi nggak mungkin ada orang disiksa tanpa dosa. Mungkin nggak? Ada orang disiksa
tanpa perbuatan dosa itu mungkin apa enggak? Hah? Tanpa kesalahan disiksa sama Allah, mungkin? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian dia mengetahui juga dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Kalau pelaku dosa memohon ampun atas dosa yang dilakukannya, maka akan diampuni. Maka seketika itu secepat pula dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas dosa yang dia lakukan. Ini menunjukkan orang ini mengerti, punya ilmu. Dia mengetahui Rabb-nya itu akan menyiksa dia dengan sebab dosa. Dan dia juga mengetahui Rabb-nya yang akan menyiksa itu akan mengampuni dia kalau dia mau minta ampun. Jadi intinya Allah itu harus dikenalin. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kita nggak mungkin punya rasa takut sama dia Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, maka akan timbul rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berkenalan dengan Allah? Yaitu dengan mempelajari agama ini, dengan mempelajari ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan buat siapa saja yang mau mentaatinya, dan mempelajari hukuman-hukuman yang dia sediakan buat orang-orang yang mendurhakainya. Maka dengan mempelajari dua sifat Allah ini, akan timbullah rasa takut dan harapan kepada Allah. Akan tetapi realita nyata, sebagian orang Islam itu hanya memahami satu sifat dari dua sifat Allah, atau tidak memahami secara seimbang. Sebagian orang hanya memahami Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, betul ya? Sehingga efek buruknya apa tahu nggak? Efek buruknya apa? Menyepelekan dosa. Dia tidak mengimbangi, memahami Allah itu pun marah dengan adanya siksaan-siksaan itu. Seharusnya dia pahami juga. Sebagaimana sebagian kita suka berbicara ya, agar kita mencontoh Nabi dalam berakhlakul karimah. Sahih, akhlak Nabi akhlak yang mulia. Tapi ingat, Nabi juga pernah apa? Marah. Nabi SAW pernah marah, dan marahnya Nabi nggak tanggung-tanggung. Kalau Nabi sudah marah luar biasa. Orang sampai diemin, nggak diajak ngomong 50 hari itu. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lainnya. Jadi harus balance itu apa? Seimbang. Alhamdulillah ngerti. Harus seimbang di dalam, karena apa namanya, tempat pulang kita pun ada dua tempat, entah surga dan neraka. Gak bisa seorang itu hanya memikirkan salah satunya. Dia harus balance surga dan neraka. Berarti kita lihat penjelasan dari Imam Ad-Dahabi, yakni al-ulama billahi azza wa jal, yaitu ulama yang benar-benar mengerti ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbasin, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yuridu innama yakhafuni min khalqi min man alima jabruti wa izzati wa sultani. Kata Ibnu Abbas, orang-orang yang takut kepada saya adalah orang-orang yang takut kepada kebesaran saya, kepada kemuliaan saya, kepada kekuasaan saya. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin memiliki kemuliaan, memiliki keagungan. Wa qala Mujahid wa Sya'bi, al-alim man khafa Allah. Seorang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa in qallat ilmuhu, walaupun sedikit pengetahuan atau walaupun sedikit hafalan yang dimilikinya. Karena alim, seorang dikatakan alim adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Dahulu ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innama taubatu, bahwasanya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diterima adalah taubat atas perbuatan dosa yang dilakukan dengan dasar kejahilan. Secara letterlek atau secara lafaz dipahami berarti orang yang punya ilmu tidak diampuni dosanya ketika dia melakukan dosa. Paham orang? Jadi ada ayat yang berbunyi taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu indallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang karena kejahilannya. Sepintas ayat ini dibaca memiliki makna orang yang punya ilmu dia berdosa maka dia tidak akan diampuni dosanya. Sepintas seperti itu pemahaman letterlek ayat itu. Ternyata ketika kita baca keterangan Al-Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lainnya dalam menjelaskan tafsir ayat yang mulia ini, dikatakan kullu asin fahuwa jahilun. Semua pelaku dosa maka dia adalah orang jahil. Wa in kathurat ilmuhu, walaupun banyak ilmunya. Jadi semua pelaku dosa disebut orang jahil, walaupun dia punya ilmu yang banyak, ilmu yang segudang. Apakah setiap orang yang memiliki ilmu menunjukkan dia orang yang takut sama Allah? Mungkin nggak? Identik itu nggak? Orang yang punya ilmu adalah orang yang takut sama Allah. Kalau orang yang atau orang yang takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Yang benar yang mana tuh? Orang yang punya ilmu adalah orang yang takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Yang pertama apa yang kedua? Orang yang pertama nggak identik takut sama Allah ya Pak ya? Betul nggak? Buktinya kan apa? Buktinya besok di hari kiamat itu pertama kali yang akan diadab diantaranya orang yang punya ilmu. Gak karu-karuan ilmunya sampai orang puji-puji setinggi langit. Makanya para ulama, para asatidzah itu ujian untuk menjaga keikhlasannya itu sangat berat. Apalagi ketika disanjung dari seluruh jagat raya ini. Waduh, berat gak tuh? Berat. Sejagat raya ini puji-puji dia, mengeluh-elukannya. Sangat berat ujian dia untuk mempertahankan keikhlasannya. Masya Allah. Kita tahu seorang atau Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang pertama akan disiksa adalah orang-orang di antara orang yang punya ilmu. Tahu, kita semua tahu kan? Kata para ulama, qabla ubadul awsan, sebelum para penyembah kubur atau berhala maksudnya. Sebelum para penyembah berhala, mereka akan disiksa pertama kali karena mereka punya ilmu. Berarti tidak menandakan atau tidak identik orang yang punya ilmu itu takut sama Allah. Boleh jadi dia punya ilmu, tapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi ilmunya sedikit, tapi rasa takutnya tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih Pak, kita dulu, nggak tahu ya, saya lah gitu ya, mungkin antum juga. Ketika diajarin sama ibu dan bapak kita, nak kamu harus sholat. Kalau nggak sholat, Allah marah. Kalau Allah marah, Allah siksa kamu. Itu terbawa sampai hari ini Pak. Terbawa nggak? Yang dididik kayak begitu. Terus kalau yang ditakutin sama orang tuanya, nak kamu jangan keluar malam. Kalau keluar malam itu pohon suka gerak-gerak sendiri. Kesrek, kesrek, kesrek. Sampai tua jadi penakut. Kebawa nggak kayak itu? Kebawa, karena
Makanya kalau diajarin dari kecil itu ilmunya tuh nancep di dalam. Tuh, gitu. Ilmunya tertancap di dalam. Kalau diajak, makanya kan ada istilah kalau belajar di waktu ideal belajar seperti mengukir di atas mana? Batu. Tapi kalau belajar di usia lanjut seperti mengukir di atas, iya. Bisa nggak? Ada yang bisa? Ada yang mau contoh ini air ini? Ukir. Gitu, ya. Jadinya ini juga terkadang orang tua, sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, kita apa anak? Antum belum jadi orang tua? Udah jadi orang tua belum? Belum. Kita sebagai orang tua jangan sampai terlambat mendidik anak. Anak itu punya kebiasaan makan nggak tahu aturan, betul nggak? Hantem aja kanan kiri dihantem. Kebanyakan orang tua cuek, bener. Tapi kalau diingetin, nak tangan kanan, dia akan pindah ke tangan kanan. Dia tanya nanti, emang kenapa tangan kanan, kan gitu. Kalau cebok ajarin, nak tangan kiri. Dia tanya nanti, antum harus bisa jelasin tuh. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak belajar. Biar nanti kalau punya anak bisa ngejelasin. Kecuali yang nggak punya cita-cita punya anak. Ada nggak? Nggak ada kan? Antum mau punya anak nggak? Mau? Ente masih anak-anak juga. Cita-cita punya anak, masih anak-anak. Apa fisiknya doang anak-anak? Fisiknya doang ya. Usianya udah 40-an ada. Allahu Akbar. Hujan ya, dingin. Suruh pengen pulangan ya gitu. Pulang ngapain? Istirahat. Al-alim man khafa Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam berkata, wa qala Rabi' ibn Anas, berkata Rabi' bin Anas, man lam yakhshallaha falaysa bi'alimin. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak disebut dengan alim. Tadi pagi atau beberapa saat yang lalu ada yang tanya ya tentang resep makanan jualan. Jadi seorang kawan atau seorang yang sudah mengaji dan dia dagang makanan dan makanannya memang dikenal enak. Banyak orang yang suka. Kemudian ada ikhwan atau ada orang lagi bertanya kepada dia, apa resepnya kok bisa sampai seenak itu? Jawab dia, mohon maaf nggak bisa. Gitu. Ini rahasia apa? Rahasia dapur, rahasia pribadi. Tapi dia orang ngerti agama, Ustaz, katanya begitu. Kata yang nanya nih, tapi dia orang yang ngerti agama. Saya bilang nggak ngerti. Ngerti, saya bilang nggak ngerti. Gitu. Dia bilang ngerti, saya bilang nggak ngerti. Ngerti, Ustaz, orang ngajar ke orangnya gitu. Punya ilmu, saya bilang nggak ngerti. Mau bukti? Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Gitu. Ini baru resep makanan, apalagi suruh pilih istri. Ya kan? Sebagaimana di zaman sahabat punya istri lebih dari satu, kawannya belum nikah. Ente lihat deh bini gue nih, yang mana lo demen, gue cerain, lo nikahin. Jangankan bini, makanannya pedit gitu kan. Iman kita tuh, iman orang yang berilmu katanya tuh, segitu tuh begitu. Jangan mengong antum, jangan dipikirin. Kalau emang antum kayak gitu, tobat aja. Apa deh, jangan baper ya. Jangan baper. Siapa namanya?
Berdua ini saya udah ini. Ente dua diem-dieman begitu kayak marahan. Kayak begitu ikhwan ya. Nggak beriman kata Nabi, iman sempurna sampai dia mencintai untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Makanan aja nggak dikasih. Katanya apa? Takut rezekinya diambil orang tadi. Ada nggak rezeki yang diambil orang? Nggak ada. Istilah rezeki diambil orang tuh nggak ada. Yang ada, yang tepat adalah bukan rezeki kita. Paham nggak tuh? Antum dagang toko lagi. Dagang di toko, dagang di toko, ya kan, sembako. Kemudian 100 meter kemudian ada orang buka sembako lagi, Pak. Waduh, tuh gara-gara dia tuh, ya kan? Jadi berkurang, jadi sedikit. Bukannya berkurang sedikit, memang bukan rezeki dia, bukan rezekinya diambil sama orang ini. Rezeki kan nggak ada yang diambil sama orang, ada nggak? Ada orang tanya, Ustaz, rezeki saya diambil sama orang, berarti dia ngapus catatan yang di Lauh Mahfuz dong. Paham nggak antum? Allah tulis misal 1 miliar buat antum. Kalau ada rezeki diambil orang 100 juta aja, hapus, jadi tinggal berapa? 900 berapa? 900 juta gitu berarti. Ya enggak ada ikhwan. Kalau itu enggak dapat, berarti kita sebagai orang Islam meyakininya bukan rezeki kita. Kan ada juga antum yang santai-santai tiba-tiba rezekinya banyak. Benar ya? Terkadang kan kita hidup kayak begitu. Itu menunjukkan hasil itu memang Allah yang menentukannya, yang berhak untuk menentukannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian qala ta'ala, dibawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Siapa saja di antara manusia yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk setelah Allah menjelaskannya, jadi disembunyikan dari manusia, manusia tidak diajarkan. Seperti misal Allah taala a'la wa a'lam, yang kita rasakan, terutama ya saya lah merasakan di manhaj ini, ketika belajar tentang manhaj salaf ini, barulah mendapati yang namanya syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Selama ini atau sebelum mengaji manhaj salaf, itu hanya manteng di satu syarat, apa itu? Ikhlas. Benar ya? Hanya manteng di situ. Kalau sudah ikhlas sudah diterima insyaallah. Selama hidup beberapa tahun yang lalu gitu kan. Emang Mas udah mati sekarang belum? Selama hidup sebelum mengenal manhaj ini, itu kalau sudah istilah dalam hati itu diajarkan oleh guru-guru kita, yang penting itu ikhlas. Yang penting ikhlas, selesai amalan itu. Artinya diterima oleh Allah. Tapi begitu mengenal manhaj ini, Allah berikan sepercik hidayah. Ada satu yang kita tidak pernah tahu selama ini. Yang kita tahu adanya di manhaj ini. Sahih nggak? Benar nggak? Sebelum kita belajar manhaj ini, maka tidak pernah disebut syarat kedua dari diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu hanya satu, yaitu ikhlas. Tapi begitu belajar manhaj ini, maka nampaklah syarat kedua. Maka syarat kedua ini harus dibumingkan, yaitu mutaba'ah. Harus orang tahu, biar mereka paham amal ibadah itu harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian orang berkata, lakum dinukum waliyadin, urusinlah agama ente masing-masing gitu kan, jangan saling ngurusin gitu. Artinya apa? Kenapa mereka bisa bilang begitu? Ya udah masing-masing aja, nafsi.
ente kayak gitu, orang kayak gini gitu. Jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ahkan. Paham ya? Allahu taala a'lam. Mudah-mudahan mereka tidak menyengaja dalam dalam hal yang belum mereka sampaikan, yaitu mutabaah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kebanyakan kita kaget ketika mendengar ada syarat yang kedua itu. Kaget ya? Kaget. Emang harus begini? Kenapa gitu? Emang harus kayak Nabi, harus begini gitu. Lu nggak sadar, memang ilmunya nggak sampai di situ, nggak sampai diajarin ke situ. Emang masalahnya apa gitu? Kan baca Quran, betul nggak? Kan baca Al-Quran. Masalahnya di mana? Emang baca Al-Quran salah? Salah nggak baca Al-Quran? Salah. Salah apa enggak? Enggak. Baca Al-Quran salah nggak Pak? Enggak. Emang nggak ada salahnya. Kadang-kadang kan mereka ini saking nggak pahamnya, kayak kita dulu waktu ngerayain apa? Ngerayain setahun 2 kali selain Idul Fitri, Idul Adha tuh. Ya kan? Salahnya di mana coba? Ono baca Quran di depan, ya kan? Baca salawat Nabi. Emang nggak ada salahnya Quran sama salawat Nabi, emang nggak ada salahnya, betul nggak? Coba aja ente baca Al-Fatihah ketika sujud, salah nggak tuh? Ya kan? Ente baca Al-Fatihah ketika ruku, ente mau ngomong apa coba? Ya ngaco lah. Al-Fatihahnya salah nggak Pak? Hah? Nggak ada salah-salahnya Al-Fatihah, yang salah ente. Kenapa Al-Fatihah ente baca saat ruku? Ente baca tahiyat, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus. Tahiyatnya salah nggak? Nggak salah. Yang salah siapa? Antum yang salah. Kenapa ente tahiyat? Orang tahiyat tempatnya di mana? Di bawah kan? Ketika ketika di rakaat kedua atau keempat. Ini dibaca di atas, Allahu Akbar. Ah gitu, kalau mereka mau main kucing-kucingan, kucingin lagi gitu kan. Nggak apa salahnya coba baca Quran semua. Emang nggak salah. Ente kucingin lagi. Coba ente baca tahiyat lagi berdiri. Salah nggak tuh? Tahiyat nggak ada salah-salahnya. Fasih lagi bacanya. Fasih gitu. Nggak ada salah-salahnya. Yang salah penempatannya. Ada orang berzikir Pak, ya kan? Baca misalkan sampai 1000, 2000, 3000. Apa salahnya? Ini kalimat agung, la ilaha illallah. Emang siapa yang bilang salah? Jumlah itu yang ente salah. Jumlahnya dari mana tuh segitu? Betul nggak? Tahu dari mana jumlahnya segitu? Gitu. Iya. Assalamualaikum. Bengong aja ente. Serius ya? Serius ya? Apa lapar? Allahu Akbar. Begitulah ikhwan ya. Gak usah jauh-jauh. Nih di sebagian masjid-masjid kaum muslimin, sebagian kecil pas sebagian besar, saf berantakan kalau sholat. Bener? Sebagian kecil, sebagian besar. Apalagi kalau karpetnya itu ada kotak-kotak ya. Kalau mau dirapetin, itu udah ada kotaknya, ngapain sih rapet-rapet? Tuh. Iya gak? Udah dikasih kotak masih dirapetin juga. Tuh, sebagian orang Islam tuh, sebagian besar apa sebagian kecil tuh? Besar ya? Gitu. Sholatnya jauh-jauh gitu. Masalahnya ustadznya bilang nggak apa-apa. Sholat nggak rapet. Jadinya ya jamaahnya begitu, kasihan. Bener nggak? Siang, ustadznya juga cuek-cuek aja gitu. Jamaahnya ya taruhlah depannya rapi, belakangnya nggak tahu gitu kayak apa. Ada yang juga lagi sholat berjamaah kayak sholat sendiri. Sholat berjamaah kayak sholat sendiri. Imamnya udah ruku, dia masih baca aja gitu. Saking khusyuknya tuh.
Imamnya udah ruku, imamnya sami Allahu liman hamidah, baru dia ruku, ngebut dikejar tuh imam. Banyak kayak gitu, banyak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kasihan saudara-saudara kita orang Islam tuh, imam udah ruku, ada juga yang imamnya udah ruku dia masih takbir aja belum selesai. Allah, belum selesai tuh, imam udah ruku, Al-Baqarah lagi yang dibaca gitu kan. Allahu Akbar, 10 ayat tapi gitu kan. Ada orang dikerjain sama siapa ini? Sama gurunya. Benar nggak? Allahu Akbar. Allah. Allah. Banyak ya? Sian ya? Sian. Ternyata bukan cuma di takbir loh, Pak. Wudu. Wudu juga ada yang kayak begitu. Diulang lagi. Diulang lagi. Ada yang mau tegur, keran mahal air boy. Ada wudu diulang-ulang. Ya subhanallah. Nabi wudu cuma air segelas aqua cukup. Aqua kecil, aqua gelas cukup untuk wudu. Di keran gede-gede. Diulang lagi. Baca lagi qomat kamit gitu kan. Salah ada yang nggak tahu deh sih. Ini dikerjain dia nih. Kerjain mas siapa? Sama gurunya. Gurunya subhanallah luar biasa ya. Ada yang mantan begini ada? Banyak. Ente juga. Sian dong ente. Bayar lo air lo mahal. Kasih tahu gurunya kasihan. Gurunya airnya sedikit, kalau ditanya, airnya habis ya? Dicela lagi ya, dibalik cela, pelit amat sih lo gitu ya. Masya Allah. Sian, kasih tahu guru antum yang ngajar antum, kasih tahu. Sama dulu kita juga belajar di, ya begitulah. Sama juga, anak juga kayak antum gitu kan. Iya, sarwa kene gitu kan. Begitu juga kita kan semua proses ya kan, tinggal antum sampaikan lagi kepada guru-guru antum itu agar mereka bahkan yang lebih dahsyat lagi. Dulu ana salah satu manusia yang mengagungkan salah satu guru ana. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat di Masjidil Haram, ajib ya. Ana tanya sama murid-murid senior, kok guru kita nggak sholat ya? Oh emang belum tahu, sholatnya di haram dia gitu. Oh hebat, masya Allah, sholatnya di haram, Jumatannya di haram pak. Setelah kita belajar agama, haram sama Jakarta beda 4 jam pak. Gimana sholatnya coba? Ya kan? Kita udah sholat Jumat, mereka masih ngopi, masih bikin teh, baru selesai sholat subuh mereka. Masya Allah. Masih ada gak keyakinan kayak gini? Si anak, oh dia mah hebat. Pulang-pulang tuh bawa korma tuh, dari mana korma? Tanah Abang banyak. Ya kan? Tahu kan kisah kayak gini? Hah? Pernah ketemu ya? Kayak gitu ya? Jadi sholatnya di haram gitu. Pulang bawa apa? Nggak bawa korma? Nggak. Ente cium nggak tangannya? Allahu Akbar. Ya. Kasihan sebagian kaum muslimin ini subhanallah, makanya harus benar-benar diajarkan ya. Alhamdulillah kita memuji Allah ya subhanahu wa ta'ala, yang kajian mengenalkan sunnah itu banyak sekarang ya, di mana-mana ada kajian. Si ini mana Ipul? Absen dia? Apa nggak mau lagi di depan? Hah? Sakit ya? Kemana? Sakit ibunya. Baru mau pulang. Sakit apa ibunya? Allah. Nggak tahu ya. Baik, kita lanjut. Belum mau isya ya? Nazalat, kata Syekh, hadhihi al-ayah, ayat yang tadi kita baca diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang
fi ulama'il yahud, tentang ulamanya orang-orang Yahudi. Wa arada bil bayyinati, dan yang dimaksud dengan bil bayyinati adalah rajam. Wal hudud, hukum rajam yang disembunyikan oleh mereka. Sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu pernah khawatir rajam itu hilang, karena rajam itu adalah salah satu ketetapan Allah yang dihapus ayatnya, dimansuh, tetapi tidak dihapus hukumnya. Paham? Ayat tentang rajam tuh nggak ada dalam Al-Quran, terhapus. Tetapi hukum tentang rajam itu tetap selalu ada. Kan ada yang nasikh mansukh itu ada ayat dihapus, kemudian hukumnya tidak. Ada ayat dihapus dan hukumnya juga dihapus gitu. Jadi ini rajam, hudud, ahkam, ya, ini salah satu yang disembunyikan oleh ulama-ulama Yahudi. Bisa jadi orang-orang jadi apa? Sembarangan berzina. Coba kalau rajam itu diapain? Dijelaskan kan? Penzina itu dirajam, dicambuk, ya kan? Dicambuk, didera. Kemudian akhirnya tidak berkuranglah orang-orang yang berzina. Makanya mau kayak gimana pun juga, sebelum hukum itu hukum Al-Quran dan Sunnah, segala kejahatan itu tidak akan pernah bisa berkurang, karena dia bisa berkurang dengan hukumnya Allah saja. Itu keistimewaan Al-Quran dan Sunnah, keistimewaannya. Ya kan, buktinya kan survei sudah membuktikan. Berapa persen sih maksiat ada di negeri Saudi, ya kan, dibandingkan di negeri-negeri lain yang tidak menjalankan syariat Islam, begitu. Di negeri mereka, di negeri Saudi, sangat mengerikan. Ya bagaimana tidak mengerikan? Di sana ada masjid namanya Masjid Qisas, tahu ya? Pernah dengar? Itu kalau ada polisi datang aja ke Masjid Qisas itu, pembongan itu orang udah tahu itu bakalan ada yang di Qisas. Entah pala jatuh, beneran, entah tangan potong, buntung potong. Iya kan, orang ngeri Pak, begitu. Ngeri ya? Ngeri. Kalau di sini kan, ya kalau bukan cuma di sini, di mana-mana, bukan cuma di sini ya, di mana-mana kan gampang orang ya minta maaf, gampang banget minta maaf atas perbuatan yang sangat memalukan, perbuatan yang keji. Wallahu a'lam. Wabil huda amru Muhammadin alaihi salatu wassalam. Demikian juga tentang siapa nabi kita juga disembunyikan oleh mereka. Padahal nama nabi kita, sifat nabi kita sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil disebutkan, tapi di kitman itu dia apa yang disembunyikan tentang siapa nabi kita, sembunyikan oleh mereka para ulama-ulamanya, orang-orang Yahud. Ulaika yakni alladina yaktumuna yal'anahumullah. Mereka yang menyembunyikan itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anahum al-la'inun, dan mereka dilaknat oleh seluruh makhluk. Qala Ibnu Abbas, kullu syai'in lal jin wal ins. Wa qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan yang melaknat adalah seluruh jin dan seluruh manusia. Wa qala Ibnu Mas'ud, mata la'ana isnani minal muslimina illa raja'atil la'natu alal yahudi wan nasara alladina yaktumuna amru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua orang muslim saling melaknat, maka orang Yahudi juga terkena laknatnya. Ya, orang Yahudi terkena
laknatnya. Wallahu taala ala wa alam. Ada ada nggak orang penyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang mengakui Tuhan mereka memiliki sifat rububiyah? Paham nggak pertanyaan saya? Ada apa nggak yang mengakui penyembah selain Allah memiliki sifat rububiyah? Itu paham kan rububiyah dan uluhiyah? Paham ya? Yang mereka sembah itu tidak ada satupun di antara mereka yang mengakui apa yang mereka sembah itu punya sifat rububiyah. Ya, tidak ada orang, baik dia Yahudi, Nasara, Majusi dan seterusnya. Mereka cuma nyembah, tapi ketika ditanya tentang rububiyah maka mereka akan jawab Allah. Semuanya itu fitrah tuh sampai hari kiamat. Sampai di dalam kuburnya saja ketika ditanya man rabbuka, orang muslim bilang apa? Allah. Mereka bilang apa? Ah, gitu ya. Ha. Mereka nggak sebut loh nama Tuhan mereka. Bukan cuma di dunia. Ketika masuk kuburnya saja mereka tidak sebut nama Tuhan mereka, karena rububiyah memang itu adalah kekhususannya Allah. Luar biasa Rabb kita Jalla Jalaluhu Tabarakahu wa ta'ala. Ya, tidak ada satupun makhluk yang menyebutkan sifat rububiyah dia miliki, nggak ada. Makanya mudah-mudahan saja kalau orang memahami rububiyah dan uluhiyah, atau orang-orang non-muslim memahami, ya, orang atau sebuah zat disembah itu karena dia punya keistimewaan. Keistimewaannya di mana? Di rububiyah. Sebuah atau satu zat disembah, ya, karena dia memiliki keistimewaan. Istimewanya di mana? Di rububiyah. Kalau suatu zat tidak memiliki sifat rububiyah, berarti dia sama dengan kita yang nyembah. Sama nggak? Sama. Apa bedanya dengan kita? Kenapa disembah kalau gitu? Nah, mudah-mudahan hanya bisa dipahami. Kemudian habis? Belum. Semenit lagi? Hah? Oh, semenit lagi. Udah pulang dulu deh. WC dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, yaitu kita lihat hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh muallif, penulis, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda mengenai tentang orang-orang yang belajar bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau ilmu dunia, untuk nyari dunia boleh nggak? Hah? Ilmu dunia untuk mencari dunia boleh. Antum menjadi insinyur, antum menjadi dokter, antum jadi apa lagi? Macam-macam ya, tenaga ahli, macam-macam boleh. Biar punya fulus yang banyak, biar punya rumah yang besar, biar punya istri yang solehah dan banyak. Masya Allah, cita-citanya tinggi juga antum ya. Luar biasa ya. Biar bisa berumrah,
biar bisa haji dan seterusnya. Tapi untuk urusan ilmu agama dibatasi oleh Nabi kita, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia menuntut ilmu itu hanya mengharapkan wajahnya Allah. Jadi kita dalam menuntut ilmu agama itu tujuan utamanya diantaranya adalah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi kita menjelaskan ada manusia, semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari bagian dari orang ini, mengatakan la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, akan tapi yang seharusnya wajahnya Allah yang dia tuju dari menuntut ilmu yang maksud adalah ilmu agama. Kayak begini, Pak. Kadang-kadang ada orang yang malu dengan yang namanya nilai. Benar nggak? Misal kalau lagi ditanya, kalau lagi dapat nilai 100, siapa yang nilainya 100? Sahih? Benar nggak? Siapa yang nilainya 20? Nggak tahu, lupa berapa ya kemarin nilainya gitu ya. Berapa ya gitu, kertasnya di mana nggak tahu, hilang tuh gitu kan. Kalau urusan ilmu dunia, kalau urusan ilmu akhirat, yaitu kemampuannya. Sebagai orang tua juga kadang-kadang apa? Punya rasa malu ketika mendengarnya anaknya hafalan Qur'annya kurang. Kan namanya manusia punya kemampuan berbeda-beda, betul nggak? Gak bisa disamain. Anaknya dibilang itu, tuh kayak dia tuh, kecil-kecil udah banyak hafalannya. Anaknya dibuat jatuh mentalnya, betul nggak? Dibuat bersedih, ya Allah, kok saya punya ibu, punya bapak nggak bangga sama saya gitu. Cuman aja dia nggak ngomong kan, cuman kan hatinya sedih nggak gitu? Sedih. Emang kemampuannya udah di stylenya cuma segitu. Emang udah mampunya segitu, antum mau apain lagi? Mau digebugin, dikerangkeng, ya tetap aja EO mah EO aja gitu. Paham kan tuh? Kayak gitu dong, nggak. Artinya yang penting kita usaha. Sudah usaha. Yang penting sudah ada usaha. Kalau memang tujuannya akhirat, antum usaha antum itulah yang diganjar oleh Allah Tabarakahu wa ta'ala. Giliran dapat 40, 30 gimana? Aduh, nggak tahu berapa ya kemarin dapatnya ya. Giliran 100 gitu. Kat tangan, bangga. Nilainya di apa? Jaga-jaga. Lihatnya begini nih gitu. Ya. Kalau 20 benar ya? Ente gitu gak? Gitu. Iya. Iya. Ya begitulah. Ya itu diantara, ya itulah kemampuan kita, ikhwan, terutama dalam menuntut ilmu agama. Kalau memang kemampuan kita di situ, ya udah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ada orang kan ngafalin Quran, setarnya bareng 1 bulan, beda nggak hasilnya? Setarnya bareng dari 0. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hasilnya beda nggak? 10 orang nih, beda nggak hasilnya? Beda. Ada yang misalkan 3 bulan ada yang dapat 3 juz, ada yang dapat 2 juz, ada yang dapat 1 juz, ada yang dapat setengah juz. Beda-beda hasilnya. Jangan yang setengah juz jadi minder sama yang 3 juz. Yang setengah juz ya lanjut aja, memang udah kemampuannya sampai di situ. Ada juga yang masih belajar apa? Huruf. Hijaiyahnya belum dianggap lulus sama ustadznya. Makhorijul hurufnya sama sifat hurufnya belum dianggap lulus, belum mulai ngafalin. Padahal startnya bareng. Biarin aja. Emang Allah takdirkan kayak begini, mau diapain? Betul. Allah takdirkan kemampuannya cuma sampai di sini, kan nggak bisa dipaksain juga.
Nggak bisa dipaksain. Bisa nggak? Akhirnya keluar, malu Yang lain udah 3 juz, saya masih juz amma, malu. Berarti antum belajarnya bukan karena Allah itu. Kalau karena Allah terus aja gaspol, nggak apa-apa. Terus aja belajar. Kan bukan hasil yang dilihat usaha, yang dilihat usaha. Hasil itu tidak menentukan hasil besok di hari kiamat. Hasil di dunia ini tidak menentukan hasil di hari kiamat. Kan Nabi yang mengatakan ada orang yang sholat berjamaah, sholatnya bareng sama-sama, keluar sholat pahalanya beda-beda. Padahal selesainya sama, pahalanya beda. Ada yang dapat sempurna, setengah, seperempat, ada yang nggak sama sekali. Semua amal begitu. Emang yang selesai hafalannya bukan berarti kita nggak boleh selesai. Yang selesai hafalannya menunjukkan dia yang dapat pahala paling tinggi. Begitu nggak? Enggak. Tapi yang paling ikhlas yang menunjukkan. Kan dalam Islam ini, dalam agama kita tercinta ini, orang diberikan pahala bukan karena amalnya, tetapi karena apa dia beramal. Sahih nggak tuh? Orang diberikan pahala bukan karena amal, tapi karena apa dia beramal. Karena mungkin saja orang yang belum beramal, dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Kebalik-balik tuh, ngerti nggak tuh? Kalau yang kenyang sih ngerti, yang lapar nggak ngerti. Lu ngomong apa sih lu gitu kan. Saya ulang, orang yang beramal atau kita mendapatkan pahala dari Allah itu bukan karena amal yang kita lakukan, tetapi karena apa kita melakukan amal itu. Paham? Kita dapat pahala itu bukan karena amal. Antum hafal 30 juz misal, buat apa? Kalau buat Allah antum selamat, kalau buat yang lain antum nggak selamat, kan gitu. Betul. Antum hafal 30 juz. Kalau buat Allah antum selamat, kalau buat yang lain kita termasuk bagian yang terancam masuk neraka duluan. Ada orang yang belum beramal tapi sudah mendapatkan pahala orang yang beramal. Ada nggak? Berdasarkan hadis Nabi, orang-orang yang nggak ikut berjihad dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tetap dapat pahala berjihad, karena yang menghalangi mereka berjihad itu kekurangan fisik. Paham? Ya, ketika Nabi sebutkan hadis ini dalam yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada sebagian kaum muslimin yang tidak ikut berjihad karena punya udzur, sakit, fisik yang lemah dan kekurangan fisik lainnya. Tapi Nabi katakan mereka dapat pahala seperti orang-orang yang pergi berjihad. Yang belum pergi mungkin dapat, yang udah pergi mungkin gak dapat. Benar gak tuh? Benar ya? Yang belum pergi justru yang dapat, yang pergi justru nggak dapat, mungkin nggak? Mungkin, mungkin. Makanya dalam belajar ilmu agama itu nggak usah malu, Yaitu kemampuan kita sebegini, begini kemampuannya, gitu. Nggak usah ada rasa malu. Kalau memang kita belajar ilmu agama karena Allah atau karena wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Liyusiba bihi aradan minad dunya, yang seharusnya untuk mencari wajahnya Allah, ternyata dia belajar agama untuk mencari ke dunia, ya, sebesar atau sekecil sekelumit dunia atau tujuan-tujuan duniawi. Orang belajar agama karena tujuan-tujuan duniawi. Misal, ya Allah Ta'ala ala wa'alam, ya didapati juga mungkin orang yang hafal Quran merasa kecewa padahal dia hafal Quran, tidak disuruh jadi imam misalnya gitu. Kenapa orang lain yang disuruh jadi imam, dongkol, kesel gitu. Ya udah sabar aja, lu kan ngafalin Quran bukan buat jadi imam. Betul gak? Kalau mau jadi imam, imam sendiri aja sholat malam gitu. Bener gak? Ngafalin Quran buat apa? Buat kita sendiri. Qiyamul Lail Nabi, antum cari aja riwayat Nabi baca sholat berjamaah panjang-panjang, ketemu jago.
Hah? Kapan dia baca Al-Baqarah? Kapan dia baca Ali Imran? Malamnya. Selesai Al-Baqarahnya. Ali Imrannya selesai. Allahu Akbar. Subhanallah walillahilham. Itulah yang diajarkan oleh Nabi, ya, disembunyikan apa yang kita miliki. Kalau ada yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Ya, kita belajar ilmu agama itu tidak lain dan tidak bukan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ilahnya di ayat di hadis berikutnya, kata Nabi SAW, dampak buruknya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, yakni rihaha. Ya, maka orang yang seperti ini terancam untuk tidak menyium aromanya surga nanti pada hari kiamat. Kalau aromanya aja nggak bisa tercium, apalagi masuk surga. Ya subhanallah, ya. Jadi memang ikhlas itu berat ya. Berat ya. Ikhlas itu sakit hati, tahu? Sakit hati nggak? Sakit hati ikhlas itu karena nggak dapat apa-apa. Sakit hati sama wong. Kalau sama Allah sih enggak. Benar nggak? Paham nggak ente? Apaan? Ikhlas itu tuh nggak dapat apa-apa, nihil. Dapatnya cuma dari Allah, nihil. Itu makna ikhlas tuh. Seperti saya sering contohkan tentang apa? Tentang antum berbuat baik sama orang. Kadang kan orang yang kita berbuat baik nggak sadar ya, benar ya? Syukuran juga enggak gitu kan, benar ya? Terus kalau itu masih ada pada diri kita, ya itu indikasi kita kurang ikhlas. Ya, dalam beramal itu kita nggak terpengaruh dengan orang puji kita atau orang celak kita. Dawamun nadhar ilallah binisyani ru'yatin nas. Udah fokusnya Allah aja. Pujian manusia itu nggak mempengaruhi kita. Artinya apa? Kita nggak tambah kencang. Biasa aja, udah kita beramal aja. Kemudian celaan manusia juga nggak mempengaruhi kita. Kita nggak lemah dalam beramal. Kita nggak tungguin pujian, kita nggak takut celaan. Dalam beramal itu prinsipnya. Kita nggak nungguin orang puji kita nggak takut orang cela kita. Kalau kita sebelum beramal sudah mikirin orang cela atau puji, itu indikasi kita nggak ikhlas. Kadang-kadang kita suka dipermainin oleh syaitan. Saya mau melakukan ini, kira-kira orang-orang komentarnya gimana ya? Betul nggak? Suka begitu nggak? Kira-kira dicela nggak nih? Gini. Begitu. Kalau orang sudah mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, udah Allah aja difokus. Antum berbuat baik aja diomongin ke orang. Benar ya? Antum perbuatan kebaikan aja diomongin sama orang. Ente bolak-balik ke masjid tuh orang soleh amat. Sahih? Padahal kemarin gue tahu tuh orang tuh kayak apa tuh. Sekarang soleh gitu kan. Tawarin rokok aja nggak mau gitu. Dulu cimeng yang dimakan sama dia gitu kan. Dia isep. Sekarang rokok aja nggak mau, begitu perak tuh orang gitu kan. Tau perang ente? Tau perang nggak? Kok nggak tahu ketawa? Iya aja gitu. Tau perang ya nih? Berapa bahasa mana? Bahasa beras kan? Beras perak, enak gak beras perak? Enak. Berarti ente tipe perak itu. Allahu Akbar. Ya begitulah ikhwannya. Yang namanya ikhlas cuma Allah yang tahu, jalla jalaluhu tabarakahu wa ta'ala. Ini zaman medsos dan seterusnya ya. Jadi diusahakan apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada soal? Ini banyak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungannya. Amin. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara meyakinkan kepada orang tua atas pilihan saya untuk menikahinya. Masya Allah, luar biasa. Ini nanya dia berdua. Agak Arif canda ya, santai bro, santai aja ya. Gak tahu ini siapa yang nanya kan. Iya, semua laki-laki mau nikah. Kalau nggak mau nikah kan ada kelainan, betul? Kita mau nikah nggak? Nggak, ada kelainan, jangan-jangan ente kalau nggak mau nikah. Ada lagi yang lebih unik gitu kan. Ada orang aneh kalau sama perempuan jalan biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Nah lu, ente mesti periksa tuh ke psikiater tuh. Ngelihat perempuan biasa aja gitu, harus diperiksa. Jangan-jangan impoten lagi dia kan begitu. Betul gak? Ente ngelihat perempuan biasa apa luar biasa? Jujur ya kan, luar biasa. Bohong, enggak, ini biasa aja. Biasa dari mana? Nggak ada fitrah kita ngelihat yang namanya ngelihat lawan jenis berubah. Apa yang berubah? Ya gitulah, berubah nih ya. Sama dia juga begitu ngelihat antum gitu kan. Fitrah itu namanya. Makanya disuruh ditutup. Coba nih buka, ente nggak ngeliatin, aneh. Ada siram-siramin satu-satu gitu kan. Ini dibuka, coba pengajian dibuka, nggak ada yang lihat, aneh. Begini bentar-bentar. Yang ungu kayaknya boleh juga nih gitu kan. Allahu Akbar, itulah agama kita. Allah cegah sebelum terjadi, ikhwan. Allah cegah sebelum terjadi. Tundukkan pandangan, dijaga dengan ini. Allah cegah sebelum terjadi. Ini apa nih? Kucing. Sebelum terjadi Allah sudah cegah semuanya. Hanya karena kendala jarak yang jauh dan masalah bahasa, ingin mempertanyakannya karena suka agamanya yang baik dan akhlaknya juga baik. Hanya karena kendala jarak yang jauh dan masalah bahasa. Gak ngerti saya. Apa maksudnya Pak Deddy? Gak tahu. Oh, boleh jadi orang bule nih. Mae gak ngerti lo ngomong apa sih gitu ya kan. Mae orang Cilacap gitu kan. Apa? Ngapa lo gitu ya? Mungkin beda bahasa ya kan, orang luar negeri atau beda ya begitu deh. Jangankan orang luar negeri, sama-sama orang Indonesia aja kadang-kadang bahasa itu suka berantem. Ya kan? Ente apa namanya? Kalau atos bahasa Sunda mau bahasa Jawa? Atos keras gitu. Bahasa Sunda sudah gitu kan. Kalau orang Jawa lagi makan di tempat orang Sunda ditanyain atos gitu, dia ngomong atos padahal dia baru makan tempe. Atos diambil tuh lauk pauk semuanya tuh. Kok diambil? Tadi bilang atos gitu. Atos dia pahami udah. Ya kan, orang Jawa bilang ini tempe yang atos apa? Keras. Nah, begitu. Kadang jangankan bahasa luar negeri, sesama bahasa kita aja kadang-kadang suka salah paham. Ya, ada kisah lucu juga tuh tentang Taraje, tau nggak tuh? Taraje, tahu ya tuh ya? Ada orang kecemplung kemana namanya? Sumur, gitu. Yang kecemplung orang Sunda, orang Betawi? Orang Sunda. Kata orang Sunda, Taraje, Taraje. Orang Betawi yang di atas, on Taraje. Kalau Taraje bahasa Sunda apa? Tahu nggak? Kata orang Sunda di bawah, Taraje, Taraje. Orang Betawi yang di atas, on Taraje. Udah gue ngomong. Salah paham kan? Padahal ini beda dua bahasa yang berbeda. Mungkin ini kali yang dikhawatirkan. Ya, mungkin ini. Maka kalau misalkan beda bahasa, pakai bahasa isyarat aja itu ngomong dia gitu. Bahasa Indonesia yang baik gitu.
Yang repot nggak bisa bahasa Indonesia, karena orang daerah ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, kagok dia ngomong bahasa Indonesia yang baik. Jarak jauh, jaraknya jauh, siapa yang jauh? Dia sama emaknya apa dia sama calonnya nih? Hah? Yang bener nih ente yang nanya. Ente bukan? Bukan? Oh bukan. Ya, yang nanya coba ngacung, ada gak? Gak ada. Jin ini ngasih. Gak apa-apa, itu aneh aja di sini udah berapa lama Pak Deddy? 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun tuh kayak orang baru aja, santai aja, masya Allah. Japri dah Japri mah gak akan ada balas, malas pegel. Gitu. Ada orang nanya kayak bikin cerita panjang, aduh bacanya gue udah males, ya kan? Japri gitu. Yang jauh siapa antara dia dengan orang tuanya? Apakah dia dengan calonnya? Ingin mempertanyakannya karena suka agamanya yang baik dan akhlaknya juga baik. Iya, setiap orang tua pasti pengen anaknya punya jodoh atau pasangan orangnya yang baik kan ya, baik akhlaknya dan seterusnya. Insya Allah, kata ya kurang lebih gitu deh sesuai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah atas berkat kebaikan Allah, saya mudah sekali memahami teknologi. Alhamdulillah. Bagaimana saya mengikhlaskan atau mengajarkannya ke orang lain, karena saya masih muda, 19 tahun. Ya beda dikit sama Ana lah, 19 tahun. Beda dikit sama 19 tahun. Dan belum apa nih? Nggak ngerti, belum kuliah. Jadi orang belum percaya. Tapi pas kajian ini saya tidak mau sampai disebut orang yang pelit ilmu juga, karena saya belajar otodidak. Ya kalau antum sanggup mengajarkan, ajarkan pada manusia. Yang penting kan bukti dari apa yang antum pelajari, dari apa yang antum hasilkan, bukannya pengakuan. Kalau pengakuan banyak orang yang ngaku-ngaku, benar nggak? Ada orang ngaku ahli A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, tapi nggak punya hasil dari apa yang dia akui itu. Paham antum? Nggak paham? Paham. Ada orang yang tidak ngaku-ngaku tapi memang ahli. Contoh misal arsitek, gambar kan ya? Arsitek gambar bukan? Gambar ya? Gambar, berkaitan dengan gambar. Ada orang yang kuliah arsitek tapi nggak jago gambar, ada nggak Pak Deddy? Jarang. Ada orang yang nggak kuliah arsitek jago gambar, ada nggak? Hah? Banyak. Cuman STM doang misalnya. Tapi kalau udah dia pegang apa? Pensil atau yang buat gambar lah gitu. Bukan celurit, pensil. Kalau dia udah pegang, saya punya kawan gitu kan, anak STM, tuh. Itu dia kalau waktu sekolah itu dia apa namanya, uangnya banyak, karena STM punya karya gitu kan, tulis-tulis. Jadi gambar-gambar itu hampir satu sekolahan gambarnya sama dia. Satu gambar aja dia hargain 10.000, udah berapa duit tuh? Selembar itu. Sekarang masjid-masjid dia suka apa namanya ya, dia yang ukir, bukan ukir lah, tulis gambar. Awalnya cuma ceplok, kayaknya ini diberantakin begitu kan, udah ente pergi deh, tinggalin aja. Berapa setengah jam kemudian itu udah jadi bentuknya, masya Allah. Padahal cuma lulusan STM, tapi ya itulah, yang penting kan hasil. Ya kan banyak orang kuliah tapi nggak punya ilmu, banyak nggak? Ada ya. Itu yang penting kan ilmu. Orang yang kuliah banyak yang gaya doang, benar nggak? Gaya doang, lulusnya diapain? Ditarik. Lulusnya diapain Pak Deddy? Banyak nggak anak kuliah itu cuman bergaya, tapi nggak punya apa-apa, nol besar. Cuman punya
punya ijazah tapi nggak punya kemampuan. Apa akibatnya jika mengambil ilmu dari banyak guru dari manhaj salaf, seperti menghalalkan musik, membolehkan isbal dan lain-lain yang dilarang Allah dan Rasulnya? Ya kalau guru ada yang menghalalkan musik, antum tahu hadis ada musik haram. Kalau ada guru membolehkan isbal, antum tahu isbal haram, ya berarti nggak boleh diambil ilmunya. Paham? Ya sekarang kan misalkan ada orang istihad, ya musik itu diperbolehkan, itu kan istihad, sedangkan hadis berbicara sangat jelas tentang haramnya musik, ayat berbicara tentang haramnya musik, gitu. Isbal misalnya, ayat atau hadis sangat jelas tentang isbal. Nabi SAW katakan sangat jelas, ma asfala min ka'baini fa finnar, apa yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Kurang jelas apa? Gitu. Jadi kalau perkara istihad guru kita bertentangan dengan hadis, maka tinggalin aja jauh-jauh ucapannya. Karena ucapan guru kita itu sama dengan ucapan seluruh manusia. Kadang benar, kadang salah, kecuali ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang benar, kadang salah nggak ucapan Nabi? Hah? Kalau ente ngomong begitu, waduh, siram mana langsung gitu. Ucapan Nabi kadang benar kadang salah apa benar terus? Benar terus. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau guru kita ya kadang-kadang ya mungkin ilmunya dia belum sampai ke situ. Belum menguasai ilmu itu. Belum dengar hadis itu. Ya, mungkin enggak? Mungkin. Namanya manusia kan berubah. Para ulama kan banyak pendapatnya berubah-berubah. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dia berpendapat dahulu misalkan mengharamkan, kemudian tiba-tiba di pendapat yang paling baru dia membolehkan. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Namanya juga manusia. Makanya kalau mau diikutin jangan manusia, nabi. Kan dia manusia juga, cuma manusia yang sebagai seorang nabi dan rasul. Allahu a'lam. Selesai soalnya, kita pulang ke rumah masing-masing. Ya. Pulang ke rumah masing-masing. Jadi tinggal di mana? Menceng ya. Kalau mencong tahu nggak ente? Ada yang tahu mencong nggak? Oh no, mencong ciledug, mencong. Mencong. Iya, ciledug iya. Tahu? Di mana? Ciledug. Nah. Ciledug. Bengkok, mencong. Pasar bengkok gitu. Iya, mentang-mentang bahasa ya sama lu ganti-ganti. Bencong, bengkok sama aja gitu kan. Beda lah mencong sono no ciledug no. Mencong bengkok sono kan. Bengkok itu tikungan kan. Tahu ada lewat situ, masya Allah. Sampai Poris ada lewatin bengkok doang ya kan. Allahu taala a'lam. Cuman bengkok gitu kan. Belum muter-muter gitu. Mudah-mudahan manfaat buat ana dan buat antum. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat atas kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.